Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang masih kani. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP nih ya. Dimana sudah banyak yang cair ya, ada juga yang belum cair. Terus website KJP juga sudah bisa dicek walaupun belum sempurna webnya gitu ya. Hanya untuk melihat pengecekannya saja gitu ya. Nah, ini banyak yang para warga sekolah begitu ngecek ternyata sudah tidak terdaftar lagi gitu ya. Nah, kalau sudah tidak terdaftar lagi di tahap yang saat ini, berarti sudah tidak dapat lagi untuk KJP tahap 2 tahun 2023 ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan di tahap ini tidak ditetapkan lagi Mas Eka, apakah nanti di tahap berikutnya bisa dapat lagi atau kita masih bisa dapat KJP lagi apa enggak sih? Gitu kan, pertanyaannya seperti itu ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas. Apakah masih bisa dapat lagi di KJP periode berikutnya kalau di tahap yang sekarang tidak terdaftar atau sudah tidak ditetapkan lagi sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023? Padahal DTKS-nya aman, nggak ada bermasalah. Saya udah ngecek ke kelurahan gitu ya, ke pendamping sosialnya, nggak ada masalah. DTKS-nya ditetapkan tuh, bahkan ditetapkan Februari 2022 gitu kan. Ada juga yang ditetapkan di Januari 2023. DTKS-nya aman nih Mas Eka nih, tapi kenapa ya tidak dapat KJP? Nah, yang terdaftar di DTKS ya tidak serta-merta dia akan mendapatkan KJP gitu ya. Jadi yang terdaftar aja nih, yang terdaftar di dalam DTKS saja tidak serta-merta dapat KJP, apalagi yang nggak terdaftar di DTKS. Jadi kuncinya adalah terdaftar terlebih dahulu di DTKS. Nah, kalau misalkan di DTKS sudah terdaftar, tidak ada masalah DTKS-nya, gitu ya, aman-aman aja nih DTKS-nya nih ya, berarti nanti tinggal di KJP-nya. Nah, kalau misalkan di KJP yang tahap sekarang tidak ditetapkan, ya, masih nanti ada kemungkinan muncul di tahap berikutnya, ya, di tahap 1 tahun 2024 nanti, itu sekitaran di bulan Februari ataupun bulan Februari Maret ya kalau tidak salah gitu. Jadi habis pemilu tanggal 14, jadi habis pemilu kemungkinan nanti akan dibuka untuk KJP-nya. Nah, itu nanti kalau namanya muncul di calon penerimanya ya berarti lengkapin lagi, verifikasi lagi berkasnya. Ada kemungkinan lolos nggak Mas Eka gitu ya. Ya, ini tergantung dari verifikasi dinasnya lagi nanti gitu kan. Kenapa sekarang ini yang DTKS-nya aman, tapi DTKS-nya nggak ada masalah nih ya, DTKS-nya aman, pokoknya clear, bener-bener clear DTKS-nya, tapi dia tidak masuk sebagai penetapan KJP Plus tahap 2 tahun 2023-nya. Nah, itu ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini dilihat dari mana Mas Eka? Seperti di konten-konten Mas Eka sebelumnya gitu ya. Jadi ada keterbatasan anggaran gitu ya, ada skala prioritas gitu kan. Misalkan anggarannya KJP itu buat 100 orang, tapi yang daftar dari DTKS atau data dari DTKS ini ada 500 orang nih gitu kan, yang layak untuk mendapatkan KJP gitu kan. Nah, kan nggak cukup nih dananya gitu kan. Bagaimana caranya tetap biar dikasih 200 orang ini? Ada seleksi namanya. Nah, di seleksinya ini skala prioritas. Nah, skala prioritasnya kalau yang Mas Eka denger, yang Mas Eka dapat ya, kalau misalkan salah tolong dikoreksi gitu ya, itu dilihat dari desil, karena ada beberapa yang nge-DM Mas Eka juga, dan ada yang juga nge-inbox Mas Eka, Mas, saya sudah WA dari P4OP, terus di situ keterangannya saya desil sekian gitu kan. Nah, berarti itu skala prioritasnya dilihat dari desil, walaupun di DTKS-nya tidak lagi dilihat dari desil gitu kan, tapi mungkin untuk penentuan skala prioritas penerima KJP tahap 2 tahun 2023 yang anggarannya hanya untuk 200 orang, ternyata yang daftar 500 orang, ya dilihat dari skala prioritas desilnya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan salah silakan dikoreksi ya gitu ya. Nah, kalau yang tidak keterima seperti ini ya, yang di tahap 2 ini, apakah nanti di tahap berikutnya bisa dapat lagi? Itu bisa kalau namanya muncul di calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Nah, pertanyaannya adalah muncul lagi, Mas Eka, kemarin saya udah ngumpulin berkasnya. Nah, itu namanya baru calon ya, makanya mengumpulkan berkas, diverifikasi oleh sekolah ya, dikumpulkan nih kan, namanya dimunculin ya dari sekolah mengumumkan nama-nama calon penerima KJP Plus tahap sekian tahun sekian, diumumkan tuh ya, wah ada nih nama saya nih, Eka Nur Arifin gitu kan. Maka saya harus mengumpulkan berkasnya terlebih dahulu ke sekolah untuk melakukan verifikasi ya, seperti surat pernyataan dan lain-lainnya, itu dikumpulkan semua, diberikan ke sekolah, diverifikasi, dimasukkan ke dalam sistem, dilihat ya, oh bahwa ini memang peserta didik di situ, itu siswa di situ yang memang diusulkan atau calon penerima KJP Plus. Nah, setelah itu nanti disetujui oleh kepala sekolah, baru nanti lanjut ke verifikasi dinas. Ini masih namanya calon
sampai benar-benar nanti ditetapkan oleh Dinas Pendidikan melalui keputusan gubernur dan bunyinya penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Nah, itu baru dapat. Kalau misalkan namanya masih calon, ya berarti bisa tersingkir. Nah, begitu juga nanti yang di tahun 2024 tahap 1 tahun 2024-nya gitu ya. Itu nanti misalkan nama-namanya muncul nih, calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2024. Itu baru calon. Jangan langsung menyimpulkan bahwa saya akan dapat. Nah, ini banyak para warga yang seperti itu. Kemarin-kemarin ngumpulin berkas. Pak, Mas Eko, saya udah ngumpulin berkas, tiap ngajuin ngumpulin berkas tapi nggak dapat gitu kan. Begitu kita tanya lagi gitu kan, apakah di calon pengumuman nama-namanya muncul? Nggak tahu. Lah terus ngumpulin berkas buat apa gitu kalau misalkan nama-namanya nggak tahu. Jadi pastikan terlebih dahulu muncul namanya sebagai calon penerima KJP Plus tahap sekiannya gitu ya, baru nanti ngumpulin berkas. Jangan disuruh ngumpulin berkas, ngumpulin aja, belum tentu dia ada namanya. Nah, ini juga untuk sekolah-sekolah perlu diperhatikan gitu. Jangan ngumpulin berkasnya tapi belum ada pengumuman gitu, disuruh aja orang semua ngumpulin berkas. Satu sekolah ngumpulin berkas gitu, ternyata muncul namanya cuma ada 20 orang doang, kan repot tuh ya. Sisanya pasti akan menanyakan, loh saya ngumpulin berkas kok nggak dapet gitu kan. Makanya kalau Mas Eka biasanya sistemnya ada melihat namanya muncul terlebih dahulu di sistem sekolah, baru nanti diumumkan ke warga sekolahnya nih yang dapat hanya 50 orang. 50 orang tersebutlah yang mengumpulkan berkas, kemudian nanti diverifikasi. 50 orang tersebut juga bukan jaminan akan dapat gitu kan. Nanti mungkin akan ada yang dibatalkan karena apa? Ya nanti di situ ada keterangannya. Kayak kemarin gitu kan, dari 200-an siswa gitu kan, itu ada beberapa yang dibatalkan, sampai 36 orang yang dibatalkan. Keterangannya rata-rata DTKS-nya bermasalah, tidak terdaftar di DTKS dan lain-lainnya gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak terdaftar di DTKS, maka daftar terlebih dahulu DTKS-nya. Nah, untuk sampai dengan saat ini, ya per video ini diupload, itu belum ada usulan DTKS-nya lagi gitu kan. Untuk pengajuan DTKS lagi nggak ada gitu kan. Mungkin nanti di 2024, tapi tahun 2024 tanggal dan bulannya belum tahu persisnya kapan. Tapi yang jelas nanti ketika dibuka pendaftaran DTKS, maka daftarlah kalau yang belum daftar. Nah, ketika nanti daftar DTKS sampai nanti masuk ke calon penetapan KJP atau penetapan DTKS, itu prosesnya agak panjang, agak lama. Jadi daftarnya sekarang nih misalkan di Januari, ya kemungkinan nanti baru bisa dapat KJP di tahun berikutnya gitu. Itu karena memang panjang prosesnya gitu kan, belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk teman-teman atau para warga sekolah yang sudah terdaftar di DTKS, aman, tidak ada masalah, benar-benar dicek data DTKS yang nggak ada masalah. Kemudian nanti di tahun 2024 muncul nama-nama calon penerima KJP Plus dari sekolahnya masing-masing. Ya kalau mau mengumpulkan berkasnya lagi, mau mengikuti prosesnya lagi, silakan monggo. Tapi kalau misalkan udah saya capek gitu kan, di PHP-in mulu, ngumpulin berkas ngumpulin gitu kan, tapi begitu ujungnya nggak pernah dapat, ya udah berarti nggak usah gitu, daripada buang-buang biaya ya, ngeprint dan segala macamnya gitu kan, nyiapin map dan segala macamnya gitu kan, capek bolak-baliknya, ya udahlah, udah males gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu kan, biarkan aja gitu kan. Yang mau aja kalau misalkan nama-namanya muncul, mau berusaha gitu. Tapi kalau misalkan namanya muncul calon penerima KJP Plus tapi nggak mau diambil, nggak apa-apa, bisa nanti bikin surat pengunduran dirinya. Misalkan saya tidak melanjutkan proses verifikasinya atau saya tidak melanjutkan proses pendataan KJP-nya, bikin aja surat pernyataannya, udah selesai gitu kan. Jadi nanti namanya nggak akan muncul-muncul lagi gitu kan. Tapi untuk para warga sekolah yang masih berharap, saya memang butuh nih gitu kan, bisa nggak dapat lagi di 2024? Kalau namanya nanti muncul di 2024, ya lengkapi lagi proses verifikasinya, tunggu sampai penetapan lagi. Kalau memang sudah ditetapkan berarti bisa dapat lagi. Tapi kalau misalkan namanya muncul, diverifikasi dibatalkan lagi, ya berarti nggak dapat lagi. Begitu terus berulang gitu kan, sampai mungkin nanti ada perbaikan sistem dan sistemnya berubah dan segala macam, nggak tahu gitu kan. Tapi untuk saat ini dan mungkin di tahap 1 tahun 2024 nanti akan seperti itu. Calon nama penerima KJP-nya muncul, kemudian nanti diverifikasi, kemudian menunggu hasil penetapan. Kalau ditetapkan berarti nanti bisa masuk atau bisa menerima KJP Plus di tahun 2024-nya. Walaupun di tahap yang saat ini di tahun 2023 tahap 2 ini nggak dapat. Jadi seperti itu. Yang penting adalah terdata terlebih dahulu di DTKS-nya. Kuncinya itu. Saya udah terdaftar di DTKS tapi nggak dapat juga Mas Eka. Ya udah tinggal tunggu nanti gitu kan. Yang penting udah masuk dulu di DTKS. Nah, yang masuk di DTKS aja belum tentu bisa masuk KJP, apalagi kalau belum masuk DTKS. Mas Eka, saya penerima sebelumnya nih, exciting gitu kan. Apakah saya harus daftar DTKS? Wajib. Jadi semua yang pengen dapat bantuan sosial itu wajib terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Semua bantuan sosial sumbernya dari DTKS. Ingat ya. Jadi
KJP, BPMS, KJMU itu salah satu bantuan sosial biaya pendidikan yang datanya diambil dari DTKS. Kalau misalkan data DTKS-nya tidak ada, itu aja nggak ada gitu, nggak akan bisa masuk. Bahkan yang ada di DTKS aja belum tentu bisa menerima. Jadi intinya terdaftar terlebih dahulu di DTKS-nya, atau DTKS-nya sanggah dulu kalau ada masalah. Bagaimana Mas Eka cara menyanggah DTKS-nya itu sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya. Silakan simak di situ. Situ sudah Mas Eka jelaskan permasalahan-permasalahan DTKS-nya gitu, dari mulai NJOP, terus memiliki mobil dan segala macamnya itu udah ada di situ semua. Jadi kalau DTKS-nya bermasalah, silakan perbaiki DTKS-nya terlebih dahulu. Tapi kalau DTKS-nya clear, tidak ada masalah dan memang sudah ditetapkan masuk penetapannya, kemudian KJP-nya belum dapat, ya tinggal tunggu nanti di tahap berikutnya. Mudah-mudahan di tahap berikutnya diterima dan ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap berikutnya di tahun berikutnya gitu para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.